Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahil qawi sultanan wadihi burhanuh المبسوط في الوجود كرامه وإحسانه أشهد أن لا إله إلا الله ذو الجلال والإكرام وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صاحب الحوض والشفاعة والمقام اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم أجمعين. فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. صدق الله العظيم وصدق رسول الحبيب النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Hadirin jamaah rahimakumullah, bersyukur atas nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita semua. Kita panjatkan setiap saat, setiap waktu, sehingga dibarengi dengan salawat dan salam kepada baginda Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para tabi'ut tabi'in, sampai kepada para ulama sebagai warasatul anbiya. Besar harapan kita semua mendapatkan syafaatnya baginda Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah rahimakumullah, salam hormat saya wabil khusus kepada para dewan guru, para asatidz, tuan-tuan guru kita yang hadir pada kesempatan malam hari ini. Hadir bersama kita Kiai Salahuddin Linnas, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala berikan sehat wal afiyah, panjang umur. Allah berikan kesabaran dalam hati dan dadanya untuk membimbing kita menuju jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal. Para pengurus DKM Masjid Jami Al-Ikhwan, Ketua DKM Masjid Jami Al-Ikhwan Bapak Haji Iskandar Zulkarnain, doakan bersama semoga Allah Subhanahu wa ta'ala berikan sehat wal afiyah, panjang umur. Allah berikan mudah segala urusannya. Allah berikan sakinah mawaddah warahmah keluarganya. Amin ya rabbal alamin. Pada guru-guru kita yang hadir pada kesempatan malam hari ini,
Wabil khusus Al-Habib Abdullah Al-Kaf hadir bersama kita, Al-Ustadz Muhammad Afwan yang baru saja membaca sirah nabawiyah bersama kita, Al-Ustadz Hisham Haji Aib Saifuddin, Ustadz Satori, Ustadz Irfan. Kita doakan agar beliau semuanya diberikan sehat walafiat, panjang umur, diberikan kesabaran dalam hati dan dadanya, membimbing kita menuju jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal. Tidak lupa kepada aparatur pemerintah yang hadir pada kesempatan malam hari ini, bersama-sama kita memperingati Maulid Baginda Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Kepala Desa, Bapak Ketua RT, beserta perangkatnya, beserta jajarannya, wabil khusus Bapak Ketua Yayasan beserta pengurusnya, Bapak Haji Insinyur Madsuri. Allah berikan panjang umur, Allah berikan kemudahan, Allah berikan sehat walafiat. Amin ya rabbal. Hadirin jamaah rahimakumullah, pada kesempatan malam hari ini luar biasa kita duduk bersama-sama, di mana duduk seperti ini itu sudah pernah dilakukan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibu, Bapak, biarin orang pulang satu-satu, nggak apa-apa. Sampai nggak ada orang, saya ngonten, nggak masalah, ya. Karena apa? Karena kita jangan pernah kecil hati ketika kita duduk di majelis-majelis seperti ini, majelis di mana dibacakan sholawat kepada baginda Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, majelis di mana di situ disampaikan ilmunya baginda Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka majlis yang seperti ini, ketahuilah wahai hadirin semua, bahwa majlis yang seperti ini pernah duduk baginda Nabi di majlis-majlis yang seperti ini. Bapak bermusafahah, Nabi pernah melakukan musafahah. Bapak bersilaturahmi, ibu silaturahmi, Nabi pernah melaksanakan itu. Jadi di mana salahnya kita melaksanakan Maulid Nabi? Karena apa? Karena di mana di dalam rangkaian Maulid Nabi memperingati Maulidnya baginda Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini semua pernah dilaksanakan oleh baginda Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dibacakan ayat suci Al-Qur'an, kalam ilahi, Nabi pernah membaca ayat Al-Quran. Dibacakan sholawat kepada Nabi, Nabi memerintahkan sholawat. Al-Quran perintah sholawat, Allah perintah sholawat. Jadi mana yang tidak pernah dilakukan baginda Nabi di tempat ini? Tidak ada. Baginda Nabi pernah melakukan seperti ini semua. Alias dengan kata simpel, tidak ada kata-kata bid'ah ketika rangkaian Maulid Nabi dirangkai dengan apa yang pernah dilakukan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi. Ibu bersyukur kepada Allah, Bapak bersyukur kepada Allah. Sebab apa? Hari demi hari kita jalani berganti dengan minggu. Minggu demi minggu kita lalui berganti dengan bulan.
Bulan demi bulan kita jalani berganti dengan tahun. Tahun demi tahun pun kita jalani sampai pada hari ini. Hari ini ibu, kita sadarkah bahwa hari ini adalah sisa umur kita? Bapak, sadarkah kita bahwa hari ini adalah sisa umur kita, di mana banyak teman-teman kita yang satu umur dengan kita sudah dipanggil oleh Allah, kita masih hidup. Ibu, di mana ibu-ibu yang seumur dengan ibu dipanggil oleh Allah, ibu masih hidup. Ibu, sisa umur corona, sisa umur yang diberikan oleh Allah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi kesempatan seperti ini, tidak semua orang diberikan kesempatan seperti ini oleh Allah. Bapak, ibu, tetangga ibu, tetangga bapak sama hidup bersama kita. Tetangga bapak, tetangga ibu sama sehat jasmaninya seperti kita, tapi belum tentu diberikan kesempatan waktu seperti kita bisa duduk bersama-sama zikrun Nabi, mengingat baginda Nabi, zikrullah, mengingat Allah, membaca, mendengarkan kalam-kalam ilahi. Belum tentu Bapak. Banyak tetangga kita yang hidupnya sehat, ya. Malam ini banyak tetangga kita sehat tapi nggak mau berangkat. Ada nggak? Ada nggak? Ibu, banyak teman ibu kalau ngerumpi mah banyak, rame, ya Bu ya. Kalau ngerumpi rame, kalau arisan rame, di mana-mana yang rame ibu-ibu. Arisan yang rame, ibu-ibu. Pengajian yang rame, ibu-ibu. Kondangan yang rame, majelis taklim yang rame, neraka yang rame. Ibu, banyak teman ibu, banyak saudara ibu, banyak tetangga ibu yang malam ini sehat jasmaninya sama kayak ibu, tapi Allah nggak berikan kesempatan waktu untuk hadir di tempat ini zikran Nabi. Banyak pula Pak, teman ronda Bapak, teman main gaple, ya. Kalau malam minggu suka main gaple. Ini lampunya matiin dulu ini. Yang ini nih. Begini. Ini nyorot mata melek, Pak. Nah. Biar bagus, kalau di sini bagus di belakang saya, kalau depan saya kan nyorot mata melek. Soalnya saya matanya melek. Bapak, kembali lagi sampai mana tadi? Oh, main gaple. Oh, kalau main gaple mah ingat. Bapak kalau malam minggu ngeronda di pos ronda main gaple. Nih. Kalau nggak main gaple mikirin kayu. Mikirin kayu, Pak, main catur. Dipikirin gimana cara jalannya nih kuda. Ya. Mikirin kayu. Ya, Pak. Gimana cara jalannya nih kuda? Ini hadirin rahimakumullah. Mangga Pak Haji, langsung ke depan sini. Orang tua sudah datang, berarti selesai urusan saya. Kiai udah ada, Habib udah ada, selesai urusan saya. Bapak, terusin sampai mana tadi? Mikirin kayu, main gaple. Itu Pak, di rumah saya kalau malam minggu nih Pak,
Malam minggu begitu keluar, bapak-bapak izin sama istrinya mau ronda. Di pos ronda sama duduk bareng-bareng. Main gaple. Main gaple. Banting kartu ketawa ngakak. Wah. Saya bingung, Pak. Timbang kartu dibanting, ketawa ngakak, apa lucunya sih? Apa lucunya coba? Itu mah bedanya sama kita duduk di majelis-majelis ilmu. Kalau bapak duduk di majelis ilmu seperti ini, ibu contohlah, awalnya kaki ditekuk, 15 menit selonjor, selesai nyelonjor tekuk lagi, ya Pak, iya nggak Pak? Padahal makanan ada, minuman ada, gratis pula, ya Pak. Kalau ronda kan pakai kas RT, ya nggak? Ini gratis pula. Ntar abis begitu nyari senderan bentar, kan begitu. Kalau di pos ronda ini Pak, dari mulai jam 12 asal ada kopi, ada rokok, ada kacang, kaki sila nggak robah. Benar, neplek gaplek, cekik, ketawa ngakak, habis ketawa minum kopi, nyundut rokok, nggak robah nih kaki. Tapi begitu jam 4 kedengeran tarhim, assalatu wassalamu alaik. Wah denger nih, wah tarhim. Sampai mau bangun itu susah Pak. Kenapa? Alasan udah tarhim, bangun dari duduk, katanya kaki pada sakit. Kalau saya di sampingnya, saya nggak ngomong kalau itu kaki sakit. Itu ciri-ciri mau mati. Mau mati Pak. Jam 12 sampai jam 4 nggak pernah ngeluh sakit, kaki ditekuk. Begitu dengar tarhim di masjid, dia bangun ngerasa sakit. Itu kan ciri-ciri mau mati. Iya nggak? Ini Bu. Pada malam hari ini luar biasa. Kita hadir, dikasih waktu oleh Allah, dikasih kesempatan oleh Allah, duduk bareng-bareng di masjid yang mulia. Ngapain? Berzikir, mengingat Nabi, mengingat Allah. Mana salahnya? Mana buruknya? Makanan dikasih nggak? Ini saya sampai jam berapa ini? Ntar mukadimahnya kelamaan ini. Saya jam 10 harus ke BIP. Jam 10, nah ini udah jam 9.15 menit, berarti waktu saya tinggal 15 menit. Perjalanan dari sini sampai BIP Sukadami itu setengah jam lah, ya, setengah jam nyampe lah. Bu, sampai mana? Ketika kita diberikan waktu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, waktu yang luar biasa, waktu yang kita gunakan kesempatan ini untuk apa? Untuk berzikir kepada Allah, untuk mengingat Nabi, untuk mengingat di mana kekuasaan Allah luar biasa. Maka benar ketika Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ketika engkau diperintah salawat oleh Allah, maka sallu 'alaihi wa sallimu taslima.
bersolawatlah kalian, sesungguhnya akan diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu. Oh, ibu kalau di rumah mikir utang, mikir utang. Tapi begitu hadir ke Maulid Nabi, dibaca sholawat bareng-bareng, sallallahu ala Muhammad marhaban, sallallahu alaihi wasallam marhaban. Saya tanya, ingat utang nggak? Hah? Ingat utang nggak? Itu namanya selamat. Nggak ingat, oh perkara ntar pulang ingat lagi ya terserah. Yang penting waktu sholawat kita diberikan selamat oleh Allah. Nggak ingat yang lain, mengingat baginda Nabi Sallallahu Alaihi. Lalu bagaimana mengingat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Apa yang perlu kita ingat dari baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Karena baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah makhluk paling sempurna yang diciptakan oleh Yang Maha Sempurna. Adalah salah satu daripada kita mengingat akhlaknya baginda Sayyiduna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu, kita mengingat akhlaknya baginda Sayyiduna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Disebutkan wa kana Sallallahu Alaihi Wasallam sadidul haya'i wat tawadu. Dalam Al-Barjanji disebutkan seperti itu, bahwa Sayyiduna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah orangnya sadidul haya'i wat tawadu. Beliau adalah pemalu. Beliau pemalu. Wat tawadu, beliau tawaduknya luar biasa. Walaupun Allah sudah jamin beliau ahli surga, Allah maksumkan, Allah jaga baginda Nabi dari seluruh perbuatan dosa dan salah, namun beliau tetap tawadhu. Ini baginda Nabi Sallallahu Alaihi. Ini hadirin rahimakumullah. Baginda Nabi itu sadidul haya, pemalu. Ibu, baginda Nabi itu pemalu. Umatnya pun demikian. Jadi antara Nabi Muhammad dengan umatnya kita ini, Bu, Pak, gak jauh bedanya. Bedanya cuman sedikit. Percaya ibu? Kalau ibu sama Nabi bedanya sedikit, percaya? Ibu ini bingung, bengong apa bagaimana? Coba jawab, Bapak percaya nggak kalau Nabi sama kita itu bedanya sedikit? Bingung dia mau jawab. Percaya takut salah, nggak percaya takut dosa, diemlah. Ya, Bapak buktikan bahwa Nabi dengan kita bedanya cuma sedikit. Ayo kita buktikan. Nabi Muhammad itu sedikit makannya. Kalau kita sedikit-sedikit makan. Banyak apa sedikit bedanya? Bu, Nabi Muhammad itu sedikit-sedikit wudu. Kalau kita wudunya sedikit. Nabi itu batal wudu. Kalau kita wudu batal. Nabi Muhammad itu sedikit tidurnya.
Kalau kita sedikit-sedikit tidur, ya. Nonton TV lama-lama tidur. Pengajian nyender tidur. Iya kan? Sedikit-sedikit tidur. Ini hadirin rahimakumullah, bahwa kita dengan Nabi bedanya cuma sedikit. Namun yang sedikit ini menjadikan perbedaan kita jauh dengan Nabi. Karena sedikitnya Nabi melakukan hal yang tidak penting, tapi kita sedikit melakukan hal yang penting. Diajarkan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kita bersyukur atas nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Mau bagaimana tidak bersyukur, Pak? Kita hidup ini sebenarnya enak, gampang, nggak usah dibikin ruwet, nggak usah dibikin berat, ya Pak. Bapak sekarang dikasih suguhan, ada buah, ada jeruk nggak Bu? Hah? Oh, di situ doang jeruknya. Ada jeruk, ada semangka, ada pisang. Jeruk yang hari ini ada di piring itu awalnya dari biji jeruk yang kecil, tertimbun di tanah, dia hidup menjadi tumbuhan, lalu berbuah menjadi buah jeruk. Demikian pula salak. Salak dari biji yang kecil tertimbun di tanah, dia tumbuh lalu menjadi pohon, berkeluarlah buah salak. Apa yang susah hidup ini, Pak? Nasi yang kita makan, saya tanya, bibitnya dari mana? Padi. Padi disemai, disebar, tumbuhlah menjadi tumbuhan, ditanam, lalu keluarlah padi dan diproses menjadi nasi yang kita makan. Bersyukur kepada Allah bahwa bumi kita, tanah yang diberikan oleh Allah kepada kita adalah tanah yang bisa menyuburkan, menumbuhkan sesuatu yang akhirnya bisa kita nikmati. Bahkan Bapak, tadi biji salak ditancepin ke tanah, keluarlah buah salak. Biji padi ditancepin ke tanah, keluarlah beras. Biji jeruk ditancepin ke tanah, keluarlah buah jeruk. Biji-bijian semangka ditancepin ke tanah, keluarlah buah semangka. Lalu pertanyaan saya, prosesnya siapa yang memproses? Allah. Kita cuma tinggal menunggu. Tapi kita tidak pernah sadar, bahkan yang ada di diri kita, Pak. Bapak kalau malam nancepin apa, Pak? Nancepin apa, Pak? Bapak nancepin sama istri Bapak, ya. Lalu dibuahi, di perut ibu terjadi pembuahan, janin menjadi bayi. Apa kita ngerawat? Apa kita memberikan oksigen? Kan tidak. Lalu kalau seperti ini, bagaimana kita hidup tidak syukur kepada Allah, sedangkan Allah berikan semua fasilitasnya untuk kita dengan kemudahan-kemudahan yang luar biasa. Bahkan ibu bapak tidak pernah menanam pisang, tapi bisa di rumah ada pisang, ya enggak? Ibu bapak tidak pernah melalui proses menanam padi, tapi di rumah setiap hari bapak bisa sarapan pakai nasi, ya enggak Bu? Iya enggak Bu? Ini adalah proses yang Allah berikan sangat istimewa, kemudahan-kemudahan yang perlu kita syukuri, diberikan kepada kita semua makhluknya Allah Subhanahu
lalu berbicara akhlaknya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibu, Nabi mengajarkan baiti jannati, rumahku adalah surga. Saya tanya, kira-kira penunggu surga siapa? Bidadari penunggu surga. Kalau Nabi mengatakan baiti jannati, rumahku adalah surgaku, maka di rumah-rumah kalian ada penunggunya, yaitu bidadari. Siapa bidadarinya? Adalah istri-istri kita yang soleha. Ya Bu, Ibu, saya mau tanya, bidadari cantik apa jelek? Bidadari cantik apa jelek? Cantik. Bapak, saya mau tanya, kalau di rumah penunggu surga ini cantik apa jelek? Cantik ya. Penunggu surga cantik. Yang nungguin rumah Bapak ketika Bapak lagi mencari maisha, lagi bekerja, kira-kira cantik apa jelek? Hah? Ibu, saya mau tanya, Ibu pakai kerudung cakep, Ibu pakai jilbab cakep, pakai gamis cakep, pakai minyak wangi-wangi, bahkan bedaknya dempulnya 3 kali. Ya Bu ya. Ibu-ibu kan kalau dandan begitu. Ini acara habis isya, Ibu dandan dari habis maghrib. Iya enggak? Bedak. Pakai bedak saja Ibu ini Pak. Pakai bedak saja adalah sab 3. Pertama, pakai keli. Dasarnya bedak. Pakai bedak lagi, pakai bedak lagi, pakai bedak lagi, yang akhirnya datang ke majelis, datang ke peringatan Maulid Nabi, pakai minyak wangi yang harum, pakai baju yang cakep, pakai gamis yang baru, pakai jilbab yang bagus, pakai bedak yang bagus. Saya tanya, buat siapa? Hah? Buat siapa? Yakin buat suami? Saya tanya bapak-bapak sekarang, Pak, kira-kira istri Bapak ini datang nggak di tempat ini? Datang nggak? Datang ya. Saya tanya, kalau di rumah seperti ini apa beda? Oh, beda. Padahal Nabi mengatakan baiti jannati, rumahku surga. Nih Pak, Ibu, kalau di rumah dandan seperti ini atau tidak? Tidak. Kira-kira pantas nggak disebut bidadari? Nggak pantas. Kira-kira pantas nggak Pak tinggal di rumah? Baiti jannati lah. Kalau nggak pantas disebut bidadari, pantas nggak tinggal di surga? Pantas nggak tinggal di surga? Kalau Ibu pengen tinggal di surga, kalau Ibu pengen menjadi penunggu surga, adalah Ibu harus dandan yang cantik seperti bidadari. Untuk siapa? Untuk suami, bukan untuk tukang Grab. Ibu mau kondangan naik Grab, cakep apa enggak? Wangi apa enggak? Wangi. Ibu beli kerudung duit dari mana? Dari suami. Beli minyak wangi duit dari siapa? Beli bedak duit dari siapa? Kenapa dandan buat tukang Grab? Pak, nggak sadar selama ini dibohongin? Ayolah sadar. Ibu, nggak sadar selama ini bohongin suami? Duit dari suami buat beli jilbab, duit dari suami buat beli gamis, duit dari suami buat beli minyak wangi. Giliran sama suami bukan pakai minyak wangi, tapi pakai minyak kayu putih cap kampak. Habis kondangan masuk angin, pakai fresh care nggak mempan,
minyak kayu putih nggak mempan, mempannya pakai minyak tanah sama bawang merah. Tidurnya sama siapa? Saya tanya, sama suami. Pak, sadar nggak Pak? Sadar. Jadi nanti pulang dari sini, kalau mau tidur, ibu suruh mandi, suruh pakai minyak wangi, suruh dandan yang cantik. Ibu, lu bagaimana baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memuliakan seorang wanita? Ketika zaman sebelum ada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi belum diutus ke dunia ini, maka wanita-wanita Arab ketika melahirkan bayi-bayi perempuan dikubur hidup-hidup. Namun begitu baginda Nabi hadir, innama bu'istu li utammima makarimal akhlak. Nabi diutus untuk membenahi akhlak-akhlak yang jahiliyah menjadi akhlak yang akhlakul karimah. Wanita diangkat derajatnya oleh baginda Nabi 3 sab lebih tinggi daripada laki-laki. Ketika ditanya Nabi oleh seorang sahabatnya, ya Rasulullah, siapa orang yang pertama aku hormati di dunia ini? Rasul menjawab, ummuka. Lalu siapa ya Rasulullah? Ummuka. Lalu siapa ya Rasulullah? Ummuka. Lalu siapa ya Rasulullah? Abaka. Ibumu, 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 baru bapak. Jawab Pak. Ibumu, 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 baru ibu berapa kali? Ibu berapa kali? Ibu ti bapak, ibu ti bapak. Setuju? Setuju enggak? Ibu ti bapak. Setuju? Kenapa nggak setuju? Ibu ti bapak. Setuju Bu? Kunaon teu setuju? Kunaon teu setuju? Ini teh urusannya sama sabda Nabi, bukan nyandung. Bukan nyandung urusannya. Urusannya sabda Nabi, wanita derajatnya lebih tinggi 3 sab daripada laki-laki. Sebab apa? Sebab wanita tugasnya 3 yang tidak bisa dilaksanakan oleh laki-laki: mengandung, menyusui, melahirkan. Ada bapak-bapak melahirkan, ada bapak-bapak menyusui, ada bapak-bapak mengandung. 3 tugas wanita, pokok wanita adalah mengandung, melahirkan, menyusui. Kau mengandung, melahirkan, menyusui, mengandung lagi, terus sampai 12. Ini tugas pokok wanita yang tidak bisa digantikan oleh laki-laki. Yang lain gampang. Contoh, masak. Bapak bisa masak? Bisa. Nyuci, Bapak bisa nyuci? Bisa. Maka diringankan tugas wanita karena ada 3 tugas pokok yang tidak bisa digantikan oleh seorang laki-laki. Mencari nafkah, kewajiban suami. Nafkah adalah sesuatu yang sudah tinggal pakai. Contoh, masak kewajiban suami, nyuci piring kewajiban suami, nyuci baju kewajiban suami, ngasuh anak kewajiban suami, ya, cari duit kewajiban suami, semua kewajiban suami. Perempuan karena sudah punya 3 pokok tugas yang
tidak bisa digantikan laki-laki, maka tugas perempuan cuman satu, yaitu nurut. Apa Bu? Nurut sama suami perintah masak, ibu wajib. Suami perintah nyuci, ibu wajib. Suami perintah nyetrika, ibu wajib. Nurut saja selesai urusannya. Sebab apa? Mar'atus sholihah, perempuan istri yang solehah adalah yang berbakti kepada suaminya, maka surga ada di bawah telapak kaki ibu. Bu, syaratnya surga ada di bawah telapak kaki ibu itu kalau ibu nurut berbakti kepada suami. Ini mah ibu-ibu di sini ada pengajian. Ada pengajian, Bu. Tiap apa? Tiap hari Minggu. Oh, Rabu. Tiap hari Rabu pagi, siang, sore, malam. Pagi. Ibu berangkat ngaji. Berangkat enggak? Berangkat, berarti istri bapak solehah. Amin ya Bu ya. Cuman ada kadang-kadang ibu-ibu habis nyuci 3 bak mau berangkat ngaji, jemurin. Begitu mau berangkat, Pak saya berangkat ngaji ya, tuh jemuran takut hujan ntar diangkatin. Ada yang begitu? Ada yang begitu? Dosa sampean. Dosa sampean. Terus bagaimana Habib? Yang ngomong yang benar. Papa, saya mau berangkat ngaji, minta tolong kalau nanti hujan jemuran itu biarin aja. Apa angkatin? Angkatin. Minta tolong. Ini uang enggak. Gue mau berangkat ngaji, kalau ada jemuran lu jangan molor-molor, no, angkatin. Takut hujan. Iya enggak? Yang begini akhlak baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjunjung tinggi harkat dan martabat wanita, karena semua manusia yang hidup di dunia ini lahir dari rahim wanita kecuali Nabi Adam dan Siti Hawa. Ibu tahu Nabi Isa? Ibu tahu Nabi Isa? Bapak tahu Nabi Isa? Punya bapak enggak? Punya bapak enggak? Punya ibu enggak? Punya. Maka Isabna Maryam. Yang enggak punya ibu Nabi Adam, enggak punya bapak Nabi Adam, Siti Hawa, 2 cukup. Yang lain semua lahir dari rahim wanita. Ustadz Kiai Habib lahir dari rahim wanita. Maka Nabi meninggikan derajat wanita lebih tinggi daripada laki-laki. Namun setinggi apapun juga derajat wanita, kalau sudah menjadi haknya laki-laki, sudah menjadi istri seorang laki-laki, wajib taat patuh kepada suami. Ini hadirin rahimakumullah. Terakhir, udah jam 10 lewat. Terakhir, pada malam hari ini kita bersama-sama melaksanakan peringatan Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak luput acara ini didukung oleh remaja masjid. Ada remaja masjid mana? Remaja masjid ada? Didukung oleh remaja masjid. Ini namanya kita regenerasi yang baik. Yang tua mengarahkan kepada kebaikan untuk generasi selanjutnya. Sehingga terwujudlah acara ini. Ini dipelopori oleh remaja masjid yang luar biasa. Supaya apa? Supaya remaja-remaja kita
tidak melaksanakan pergaulan-pergaulan bebas, tidak bermaksiat, karena maksiat hari ini sudah masuk di kantong-kantong anak-anak kita. Media-media maksiat sudah masuk di kantong-kantong anak-anak kita. Handphone yang kita punya, handphone yang anak-anak kita punya, ini sudah luar biasa menjadi salah satu alat kemaksiatan ketika digunakan tidak semestinya. Ibu hari ini ngerumpi mungkin jarang, tapi ngegrup di WhatsApp, ya Bu ya. Lisan sudah tidak banyak bicara, tapi jempol sering ngetik. Awas, perkembangan zaman teknologi yang tidak digunakan dengan baik akan membawa kita kepada kemaksiatan. Handphone yang kita pegang bisa menjadikan kemaksiatan. Televisi yang kita tonton akan menjadikan banyak-banyak hal maksiat ketika kita tidak bisa memilah dan memilih mana yang harus ditonton, mana yang tidak boleh ditonton. Awas, hati-hati. Makanya televisi itu singkatannya TV, ya Bu ya. Ditanya lagi ngapain, nonton TV. Ada yang ngomong nonton televisi, kan nggak ada. Pasti kalau ditanya orang sini nonton apa Pak? TV, T sama V. Itu dari dulu orang tua saya bilang TV, T sama V itu singkatan tuntunan fitnah. Karena banyak fitnahnya daripada manfaatnya. Nonton TV tahu-tahu artis ribut, ya. Nonton TV yang dipertontonkan di situ anak berani sama orang tua, menjadi fitnah. Nonton TV yang di situ merendahkan ulama-ulama kita, merendahkan guru-guru kita, merendahkan kiai-kiai kita, merendahkan yang orang-orang alim kita. Ini menjadi fitnah. Ini hadirin rahimakumullah. Maka pemuda yang baik menjaga 3 perkara. Yang pertama, tahsinul aqwal, jaga, tahsin, perbaiki perkataan dan ucapan. Tahsinul aqwal pertama. Yang kedua, tahsinul ahwal, jaga, perbaiki tingkah lakumu. Yang ketiga, tahsinul af'al, perbuatanmu kau harus jaga dengan baik. Karena kita lihat banyak murid sekolah melawan sama gurunya, banyak murid sekolah melanggar aturan-aturan sekolahan, melanggar aturan-aturan pendidikan. Tapi coba di pondok-pondok pesantren tidak ada santri yang berani kepada kiainya, tidak ada santri yang melanggar aturan-aturan kiainya. Karena memang berbeda pendidikan, berbeda cara didiknya. Kalau guru-guru kita mendidik kita dengan ilmu-ilmu agama, maka yang diutamakan adalah rahmatan lil alamin, uswatun hasanah, contoh yang baik, mengikuti contoh baginda Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah rahimakumullah. Terakhir, benang merah yang bisa kita ambil pada kesempatan malam hari ini, mari kita bina anak-anak kita bina, kita didik generasi muda kita dengan 3T. Tahsinul aqwal, perbaiki ucapannya. Tahsinul af'al, perbaiki perbuatannya. Tahsinul af'al, perbaiki budi pekertinya. Ketika 3 perkara ini kita pegang untuk mendidik anak kita, insya Allah anak-anak kita menjadi anak yang saleh dan saleha, generasi-generasi yang akan melahirkan nilai-nilai akhlak luhur dan mulia yang dicontohkan oleh baginda Sayyiduna Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah rahimakumullah, mohon maaf lahir dan batin karena saya harus ke Sukadami BIP perumahan. Di sana sudah ditunggu sama Kiai Maulana Amin Budi Harjono dari Semarang. Beliau adalah presiden sufi. Tadi kalau di sini ada tari sufi ya, Kiai Budi itu presidennya sufi. Semalam baru bareng saya di perumahan saya. Malam ini bareng lagi di BIP, perumahan BIP sana di Sukadami, Cikarang Selatan. Bareng bersama saya, nanti ini saya ditunggu sudah. Jadi saya habis dari sini langsung ke sana. Mohon maaf, mohon pamit Kiai, mohon pamit Pak Haji. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga kita diberikan umur panjang, diberikan sehat walafiat, panjang umur, dipermudah urusan kita, diberikan bahagia lahir batin, bahagia dunia akhirat, selamat lahir batin, selamat dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wallahu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.